Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih judul konten kita kali ini, awas, berarti sudah warning, udah danger. Jangan buat orang lain kalah di hari kemenangan atau lebaran. Per video ini saya buat itu sudah 4 hari ya setelah lebaran, 5 hari setelah lebaran. Ya, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Kalau adanya hari Jumat itu udah 5 hari setelah lebaran, ada hari Sabtu udah 5 hari setelah lebaran. Tulisan presisi sudah saya buat sehari sebelumnya. Jadi di rekaman video ini kita bacakan tulisan itu, nanti kita elaborasi sedikit-sedikit, yang mana tulisannya sudah saya post di Facebook, di IG, di Thread, dan di YouTube. Kalau di TikTok itu lebih ke video saja. Saya ulang judulnya, awas. Ini udah pelarangan ya, jangan sampai dibuat, kira-kira begitu. Jangan buat orang lain kalah di hari kemenangan atau lebaran. Lebaran dalam kesadaran kolektif umat Islam selalu ditempatkan sebagai momentum puncak. Hari kemenangan. Kemenangan atas hawa nafsu, atas lapar dan dahaga, atas disiplin diri yang selama sebulan penuh. Ia bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan simbol keberhasilan spiritual yang memiliki dimensi teologis, psikologis, dan sosial sekaligus. Itu alinea pertama, memang agak ilmiah tulisannya. Ini untuk trigger dulu ya. Intinya lebaran itu ya memang hari kemenangan, Idul Fitri, Idul itu kembali, Fitri kesucian dan seperti anak kecil yang lahir, kira begitu ya. Kalau tujuan puasa secara umum kan Al-Baqarah 183, yakni dengan tujuan takwa. Kita lanjutkan paragrafnya. Namun, sebagaimana sering terjadi di realitas sosial, terdapat jarak antara konsep normatif dan praktik empiris. Konsep normatif yang ada di Quran dan hadis, praktek empiris adalah praktek nyatanya. Ini ada ketidakcocokan. Bukan seperti itu harusnya lebaran dimaknai. Bukan seperti itu harusnya hari raya itu dilalui, kira-kira begitu. Saya lihat setiap tahun ada ironi yang berulang dengan pola yang hampir identik, yang hampir sama aja polanya. Saya perhatikan, di balik riuhnya silaturahmi terselip pengalaman-pengalaman personal yang tidak sepenuhnya selaras dengan narasi kemenangan itu sendiri. Jadi ada praktik-praktik ya yang kadang-kadang pelakunya personal, bisa juga kelompok, yang membuat seseorang menjadi kalah padahal itu hari kemenangan, hari raya lebaran. Ada individu yang hadir secara fisik tetapi psikologisnya menarik diri dari interaksi. Ada yang tersenyum sebagai bentuk adaptasi sosial tetapi tidak benar-benar merasa aman secara emosional. Saya ulang lagi kata-katanya atau tulisan yang kita tulis ini. Ada individu sebagai pribadi, dia hadir secara fisik, tetapi secara psikologi, pikirannya, pangananya, kalau kata orang Minang tuh, itu dia menarik diri sebenarnya dari interaksi. Kadang ia terpaksa tersenyum sebagai bentuk adaptasi sosial saja, tapi tidak benar-benar merasa aman secara emosional. Ada sesuatu yang gimana gitu dalam dirinya. Ini saya terangkan juga dalam tulisan. Ada yang memilih diam, bukan karena kekurangan kapasitas, bukan dia nggak pandai bicara, melainkan sebagai mekanisme pertahanan untuk menjaga stabilitas batin. Dia takut batinnya terluka karena apa? Kita lanjut lagi tulisannya. Fenomena ini tidak dapat direduksi sebagai sensitivitas berlebihan. Oh, kita nggak bisa tuduh orang nih, masa udah lebaran menyendiri juga, masa lebaran nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Itu sebagiannya, tidak semua juga ya, sebagian itu ada penyebabnya, dan itulah gunanya tulisan ini kita buat atau saya buat. Fenomena ini tidak dapat direduksi atau dipahami saja sebagai sensitivitas berlebihan. Ia merupakan konsekuensi logis dari pola interaksi sosial yang seringkali tanpa disadari menggeser lebaran dari ruang pemulihan, healing space, menjadi ruang evaluasi sosial. Ya, seperti begini. Jika ditelaah lebih dalam, tekanan tersebut jarang hadir dalam bentuk agresi verbal yang
yang eksplisit. Sebaiknya ia beroperasi sebaliknya ia beroperasi dalam bentuk yang lebih subtil. Anda tahu subtil? Mungkin dalam bahasa letter per letter tidak begitu, word per word nggak begitu, tapi isinya sampai di orang yang mendengarnya itu terasanya bagaimana gitu. Ya bagaimana itu, ini seperti iba hati, nanti di tulisan ada. Kita contohkan juga. Jadi bentuk yang subtil ini normalisasi percakapan yang syarat implikasi. Saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan dianggap biasa tanda kutip, itu juga kita kasih titik 2 di atas tuh, justru memiliki daya penetrasi psikologis yang sangat-sangat high, tinggi. Contoh, sekarang kerja di mana? Berapa penghasilannya? Yang belum nikah, kapan nikah? Adiknya saja sudah lebih dulu tuh, kira-kira begitulah. Saya harus harus menjelaskan juga untuk saya, apakah saya pribadi mengalami hal yang seperti ini? Jawaban umumnya tidak, karena alhamdulillah saya pribadi punya keluarga yang tidak termasuk pada tipe, walaupun saya buat tulisan seperti ini, yaitu bisa dibuktikan dan boleh dilihat ya, boleh dibuktikan ke keluarga saya sendiri, karena memang situasinya tidak seperti dalam tulisan ini yang saya pribadi. Tapi kenapa saya tahu atau saya mencoba untuk menggambarkan dalam tulisan situasi-situasi seperti ini? Tentu dalam keluarga tidak, tapi mungkin dalam pergaulan mungkin saja iya, pernah saya mengalami. Ada yang jangka waktu yang dekat, ada yang jangka sudah long time, ada yang ya saat-saat sekarang juga sebenarnya kalau saya jujur masih ada. Tapi kita kan nggak boleh membuka baik aib kita sendiri ataupun aib orang lain di di ranah publik ya gitu. Sebaiknya kan kita diminta sesuai dengan dalil-dalil yang ada juga kita berusaha untuk memahami juga gitu. Tapi kalau efeknya itu dirasakan, saya memang kadang-kadang juga merasakan, tapi bukan dari keluarga gitu ya. Saya ulang lagi, sekarang kerja di mana? Berapa penghasilannya? Padahal orang ramai nih, apalagi orang ramai. Ini perlu juga nih. Sebenarnya pertanyaan implisit yang mengandung penetrasi psikologis seperti ini boleh ditanyakan, tapi caliak di mata empeknya. Artinya coba diperhatikan situasi itu bagaimana. Anda tanyakan ketika orang sedang kumpul keluarga, lebaran, itu banyak keluarga yang hadir, atau di kedai ya, di lapau atau di mana, itu sama saja menjudge orang tersebut. Kira-kira begitu. Orang yang kalau sensitivitasnya tinggi, dia pasti akan marah gitu. Walaupun marahnya tidak dikeluarkan. Apalagi yang contoh selanjutnya tadi. Kapan menikah? Adiknya saja sudah lebih duluan. Nah, ini kan beda dengan Anda face to face, empat mata, bertanya dengan baik, sopan, dengan nada yang empati. Tapi sebagiannya ini terjadi di ranah sosial gitu, pas orang berkumpul ramai-ramai. Tujuannya dipastikan menjatuhkan. Saya jawabnya Allah alam ya. Allah alam, tapi itu secara linguistik, secara bahasa itu sudah menjatuhkan. Ini juga kita lanjut ya. Jadi secara linguistik ini adalah pertanyaan informasional, mengorek informasi gitu. Namun secara sosiologis ia berfungsi sebagai alat klasifikasi, mengkelas-kelaskan secara tidak langsung yang menempatkan individu sebagai objek tadi dalam spektrum tertentu. Mapan atau belum, berhasil atau tertinggal, layak dibanggakan atau perlu dipertanyakan. Ya, yang tukang CME pasti berniat CME. Yang tukang gali informasi, walaupun tujuannya itu mungkin tidak bad, tidak buruk, tapi kadang situasinya nggak tepat. Kira-kira begitu. Di titik ini, bahasa kehilangan netralitasnya. Beda kalau ditanya dalam lingkungan yang kecil atau empat mata atau dengan nada yang baik, penuh empati gitu. Ia menjadi instrumen simbolik yang membentuk hierarki sosial secara halus. Memang tidak kasar, tetapi tadi saya sering bilang gimana lah itu menyatukan orang tuh kawan. Lebih jauh, saya lihat bahwa yang bekerja bukanlah hanya kata-kata, tetapi juga paralinguistik. Paralinguistik itu adalah nada, itu paralinguistik. Ekspresi wajah, jeda, dan tatapan itu masuk kepada kategori paralinguistik. Saya perhatikan juga, satu pertanyaan yang sama dapat memiliki dampak yang berbeda tergantung cara penyampaiannya. Tatapan yang merendah, senyum yang menyiratkan perbandingan, atau nada bicara yang sedikit meninggi, semuanya memperkuat pesan implisit posisimu sedang dinilai. Padahal kan nggak bisa kita ratakan semua orang. Ada orang yang sedang fakir dalam hidup.
sedang berjuang dalam hidup. Ada yang orang kalau berdagang atau manggaleh, ya masih apa namanya di kaki lima misalkan, atau dia dari karirnya masih di tahap starting misalkan. Jadi tidak bisa disamakan begitu saja gitu. Sementara pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menempatkan orang pada situasi yang tidak nyaman, tidak enak gitu. Dalam kajian komunikasi ini dikenal sebagai double message ya, pesan yang double, di mana pesan eksplisit tampak netral, seolah-olah tampak netral bertanya, I want to know about you, saya ingin tahu tentang kamu, tetapi pesan implisit itu mengandung evaluasi, menilai, menakar, kamu ini siapa gitu, kok belum juga. Sedangkan apalagi dibanding komparasi dengan dirinya, saya ini udah begini nih, atau anak mungkin. Anak saya udah kerja di sini. Anak saya sudah risiko, jabatan itu. Sementara anak kamu gimana? Ya, kita lanjut ya. Saya agak serius ya membacakan tulisan ini. Sebenarnya nada yang dipakai nggak boleh terlalu serius. Agak prihatin atau gimana, tapi gimana lah ya. Susah juga saya menempatkan diri. Tadi saya mau pakai peci, pakai kupiah gitu ya, pakai jas seperti beberapa video terakhir. Bisa lihat ini mudah-mudahan dengan baju santai seperti ini, ya banyak sedikit sebenarnya saya ingin menaruh banyak sedikit ya empati kepada orang-orang yang di posisi objek ini. Bapak Ibu atau kawan-kawan yang memang di posisi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang menekan secara halus ke batin kita, ya saya ingin berada di posisi itu sebenarnya. Kita dianggap kalah dari kemenangan di hari Lebaran. Kemudian ya kita masukkan dalil. Sebenarnya dalam Islam ya sebenarnya telah memberi kerangka etis yang sangat jelas untuk mencegah fenomena semacam tadi. Allah berfirman, Quran surah Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka yang dibandingkan. Hari ini atau Lebaran ini dia yang mungkin belum dapat pekerjaan, mungkin belum ada pitihnya, mungkin baru karyawan biasa, baru startup usaha, bisnis dan lain-lain, atau masalah nikah kawin ya, masih belum dapat jodohnya walau umurnya udah sekian, masa umur sekian belum juga lagi bilojol lah. Atau begini dalam bahasa Minangnya gitu ya, bilo kami makan gulai cobadak ke rumah situ. Kadang mungkin niatnya bercanda, tapi kadang sampainya dia orang itu memalukan, malu jadinya dia diobjekkan dengan linguistik seperti itu atau kata-kata seperti itulah, gitulah bahasa mudahnya. Jadi Al-Hujurat ayat 11 sudah mengisyaratkan, bukan mengisyaratkan lagi, ini lafaznya saya mudah dipahami, dengan kita merendahkan satu kaum, bisa jadi sometime dia akan lebih baik dari posisi dia sekarang, bahkan mungkin akan melampaui kamu. Gimana? Kalau kita, ini posisi yang bertanya itu nanti dilangkahi oleh orang yang kita jadikan objek itu sekarang, bagaimana? Apakah kita akan nggak merasa malu? Ya kan? Dia yang kita rendahkan dulu itu nggak merasa malu. Kita lanjutkan dengan keterangan ayat. Ayat ini jika dianalisis secara mendalam, tidak hanya melarang tindakan penghinaan secara eksplisit, ia juga mencakup segala bentuk perilaku yang berpotensi mengonstruksi inferioritas pada orang lain. Ini bahasanya terlalu ilmiah saya buat ya, tapi nggak apa-apa lah. Mengonstruksi inferioritas itu ya bahasa Minangnya apa ya, seperti ya emangnya kita terlalu mengkerangkeng dia gitu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, menyudutkan lah mungkin dalam Indonesia sederhananya. Kita lanjut, frasa boleh jadi mereka lebih baik adalah koreksi epistemologis. Manusia tidak memiliki kapasitas untuk menilai secara final posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia sekarang secara duniawi, secara pangkat, secara pitih, secara keadaan mungkin di bawah, mungkin sedang down gitu, tapi kita nggak tahu posisinya di hadapan Allah. Kalau kita nilai secara syariah murni, bisa saja puasa dia itu yang kita tajamkan lidah kita ke dia itu, baik secara langsung, tidak langsung, halus atau tidak, puasanya mungkin diterima, zakatnya diterima, ibadahnya sebelum puasa diterima. Kita, begitulah kira-kira ya. Itu yang kalau diterangkan secara mudah, bahasa inferioritas tadi. Dengan kata lain, setiap bentuk perbandingan sosial yang merendahkan adalah cacat secara epistemik dan etis sekaligus. Hal ini diperkuat oleh prinsip dalam hadis, barang siapa, ini hadis riwayat Bukhari, ada nomornya 6018, barang siapa beriman kepada Allah, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik,
fal yakul khairat au liyasmut, atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak berkata yang baik. Kalau hendak, diam. Ya. Jika dikaji secara konseptual hadis, ini menetapkan standar minimal komunikasi. Nilai suatu ucapan ditentukan oleh dampaknya. Dampaknya kadang ya membuat ibati orang, membuat orang rendah diri, membuat orang kalah di hari kemenangan. Padahal ini hari Lebaran yang harusnya bersuka cita, bersanda gurau, bercerita-cerita, saling mengunjungi, silaturahmi. Tapi Anda tempatkan orang dalam posisi yang kalah karena dia belum mencapai situasi tertentu. Apalagi sampai kita bandingkan baik dengan diri sendiri atau orang lain. Saya perhatikan juga banyak orang gagal memahami bahwa tidak kasar belum tentu baik. Ini waktu menulis ini saya hampir terlupa ini. Ada orang yang memang tidak kasar, menurut dia lembut atau menurut standar umum itu lembut, tapi belum tentu baik karena yang tadi ada sesuatu hal tersirat implisit yang secara tidak langsung itu menjatuhkan batin orang. Walaupun orang itu tidak membantah gitu, dia tidak defend juga waktu itu, dia tidak mungkin membalas dengan senyum saja, membalas dengan diam saja, tapi di batinnya luka itu kawan. Kenapa belum nikah? Kenapa belum kerja? Kenapa nggak mau jadi ini, jadi itu? Ya orang punya positioning masing-masing. Atau memang mungkin dia sudah diusahakan, dia sudah fighter, mati-matian ya, tapi Allah belum takdirkan. Gimana lagi? Kita tentu nggak boleh dua kali menjatuhkan dia, malah sesudah dia belum di posisi yang ideal, kita hantam lagi di hari kemenangan pula, di posisi yang kalah, dia kita tempatkan. Apalagi memang sengaja mencimeh. Itu parah itu kalau gitu ya. Jadi ada wilayah abu-abu di mana ucapan tidak melanggar secara literal. Secara literalnya tidak ada kata-kata yang kasar, tetapi tetap melukai secara psikologis. Saya paling mudah untuk contohkan dalam bahasa Minang ya. Yang kasar kau, waang gitu, atau mencimeh langsung tidak. Tapi bahasanya yang tanda kutip katanya tetap lembut tidak kasar, tapi itu melukai secara psikologis. Di sinilah konsep adab menjadi sangat krusial. Adab bukan sekadar etik normatif atau etika normatif saja, tetapi kecerdasan kontekstual dalam bertindak. Secara normatif tentu dari sudut manapun adab dan etika itu sudah ada ya. Adab kita sebagai orang Islam, adab kita sebagai orang Indonesia, adab kita sebagai suku manapun ya, orang Minang ya, karena saya orang Minang. Jadi apalagi ini dalam konsep Lebaran kan membuat orang kalah. Jadi dalam Islam sudah jelas adab itu bukankah agama ini secara garis besar ada tiga, ada teologis, tauhid, akidah, ada syariat ya fundamental untuk amalan, ada etika moral ya atau tasawuf atau perilaku yang baik. Itu tiga pokok agama kita. Nomor tiga ini berarti pembicaraan kita sekarang kan yang masalah adab dan seluruh konsep normatifnya memang sudah jelas. Yang paling besar itu kan ini apa namanya, aku tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu yang akhlak tata cara perilaku kita itu ya. Baik, saya lihat juga dalam banyak interaksi Lebaran. Nah ini kita kembali ke Lebaran biar nyata ini problemnya. Kegagalan utama bukan pada niat, tetapi pada absennya kepekaan. Orang merasa sedang menjalin kerekaan, padahal yang terjadi adalah penetrasi ke wilayah privat yang sensitif. Ini kalau dibuat bahasa lapangan, ya hak kita apa untuk menggurui dia? Emangnya maaf ini, emang kita orang tuanya? Kadang tidak orang tuanya kan, hanya sebatas teman gitu. Jangan dihakimi orang seperti itu, membuat dia kalah, membuat dia merasa rendah diri jadinya. Oke. Ini dalam tradisi Minangkabau, prinsip ini telah lama dirumuskan dalam konsep raso jo pareso, rasa dan periksa. Saya perhatikan prinsip ini mengandung dua lapisan kontrol, yaitu raso, sensitivitas emosional terhadap kemungkinan dampak pada orang lain, pakai rasa. Yang kedua ada pareso, pertimbangan rasional terhadap kepantasan sesuatu ketika diucapkan. Karena linguistik di dalam mulut ini atau pembicaraan ini dampaknya besar. Contoh nyata aja, orang aturan masuk neraka bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia syahadat pakai ucapan Rasulullah. Orang yang nggak boleh bergaul ini, nggak boleh mengapa-ngapain gitu bahasa Indonesianya. Nggak boleh menganga-manga sajo, bisa menganga-manga sajo karena satu dua lafaz kata, yakninya qabil tu nikahaha, dengan lafaz akad nikah. Jadi kata-kata ini sangat penting dan tidak bisa dianggap hal yang angin lalu saja dalam agama kita. Sangat penting nih dosa mulut ini kalau salah. Kalau lisan ini baik ya bisa juga mengantarkan surga. Lisan ini jelek, jahat, menjatuhkan orang, termasuk membuat kalah orang di
kemenangan atau Ramadan juga akan dinilai dihisab nanti. Jadi kalau di Minang ada raso, di pareso. Dalam bahasa simpelnya itu raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Raso sudah terlihat sensitivitas emosional terhadap dampak. Itu timbang aja raso. Pareso apa? Pertimbangan rasional. Pantas enggak ini? Atau sesuai enggak lokus tempusnya? Kadang perkataannya benar, tapi lokus tempusnya nggak sesuai. Orang ramai, Anda tanya hal seperti tadi ke orang lain, menjatuhkan dia, membuat dia kalah. Kita lanjut. Ketika kedua mekanisme ini berjalan, raso dan pareso tadi, maka interaksi berubah menjadi impulsif, berpotensi destruktif. Lebih jauh lagi, ada pergeseran yang perlu dikritisi secara serius. Kalau raso nggak dipakai, pareso nggak dipakai, kata orang nggak berperasaan berarti itu. Nggak ada perasaan berarti itu. Untuk menilai orang seperti itu. Mempertanyakan hal-hal yang kadang-kadang bersifat privat kepada orang lain. Padahal itu dari kemenangan. Saya lihat lebaran yang seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi horizontal antar manusia. Rekonsiliasi horizontal ini bermaafan, silaturahmi, minal aidin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, menjalin silaturahmi yang mungkin kadang cacat selama ini, saat itulah harusnya seyogianya. Dan juga tentu hubungan vertikal dengan Allah, tapi kadang-kadang justru mengalami reduksi yang menjadi ajang representasi status sosial. Individu hadir bukan lagi sebagai manusia utuh, tetapi sebagai simbol pencapaian, entah itu profesi, penghasilan, status pernikahan, atau indikator duniawi lainnya. Oto baru, oto lamo. Ya, kalau ini jujur saja per saat saya buat video ini memang saya pribadi rasakan nih, tapi tentu tidak dalam ranah hard ya, tapi masih bisa ditoleransi lah. Saya pakai itu mobil tahun 80-an gitu ya, karena saya nggak mau berutang intinya. Tapi kadang-kadang sebagian orang juga menjatuhkan juga dengan lisan. Nah, kalau masalah mobil ini, masalah oto ini saya pernah mengalami nih. Oto saya memang oto lamo atau biasa. Jadi yang pernah mohon maaf nih di CME karena pakai oto buru, pakai oto lamo, pakai oto kadang rusak-rusak. Ya sabar aja. Sebenarnya kita jawab bisa itu, tapi kadang-kadang kita malas jawab orang-orang seperti itu ya. Misalnya masalah oto nih, kita jawab, saya nggak mau utang, misalnya kita jawab seperti itu. Nanti lain pula jawabannya, makanya ya lebih baik diam aja lah. Selanjutnya, saya perhatikan dalam struktur seperti ini terbentuk hierarki simbolik yang tidak pernah dinyatakan secara implisit tetapi dirasakan secara nyata. Betul, kita kadang susah juga ya mengungkapkan dengan kata-kata gitu apa yang kita rasakan ketika kita ditanya-tanya seperti itu tuh. Foto lamo, mungkin pekerjaan, saya juga pekerjaan yang masuk karena saya bukan pegawai, apalagi ya membandingkan intinya penghasilan, apalagi sampai ke anak. Dan dari hierarki inilah lahir dikotomi yang dianggap menang dan yang dianggap kalah. Padahal jika kembali ke fondasi teologis Islam, konsep kemenangan memiliki definisi yang sangat berbeda. Allah berfirman, ini Al-Hujurat ayat 13-nya tadi ayat 11 kan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian insya Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Khutbah Nabi juga begitu. Tidak ada beda orang ajam dan non-ajam, Arab dan non-Arab ya, kecuali illa takwa. Itu kalau pakai syariah murni ya kita ya. Ayat ini menegaskan bahwa parameter kemuliaan bersifat transendental, bukan material. Transendental itu yang tidak bisa dilihat lah kira-kira gitu ya. Ketakwaan di dalam diri seorang tersebut intangible ya, bukan tangible. Tangible bisa dipegang, intangible itu nggak bisa dipegang. Ketakwaan itu kan di dalam diri masing-masing. Jadi yang kita jatuhkan itu, yang kita anggap kalah itu adalah orang yang lebih bertakwa dari kita. Namun saya lihat dalam praktek sosial secara distorsi yang transendental atau intangible tadi digantikan oleh yang kasat mata tangible. PT banyak, THR-nya banyak, otonya rancak, kayak gitu, anaknya berhasil semua. Akibatnya apa? Seseorang bisa dianggap kalah, you loser secara sosial, padahal bisa jadi ia sedang menang secara spiritual. Sudah saya terangkan tadi. Di titik ini, kritik harus diarahkan secara proporsional. Kalau mau mengkritik, proporsional. Tidak etis menjadikan momen sakral di hari Lebaran sebagai ruang komparasi duniawi. Apalagi untuk memanggak-manggaan. Lebih jauh, tidak adil mengukur perjalanan hidup seseorang dengan standar linear yang seragam. Saya perhatikan juga, banyak individu yang dinilai tertinggal sebenarnya sedang berada dalam fase progres. Dia sedang dalam fase progres, proses yang tidak instan. Karena bukan buat mie instan. Dan dia sedang mencoba, trying sesuatu yang nggak mungkin dia ceritakan. Di tahap itu,
itu belum berhasilan, belum nampak secara kasat mata. Anda jatuhkan dia. Sebenarnya dia bukan jatuh. Sebenarnya dia bukan kalah. Dia sedang berproses. Ada yang sedang membangun fondasi, ada yang sedang bangkit dari kegagalan. Mungkin dia habis rugi atau gimana, sedang ditimpa musibah. Apalagi nih, ini khusus kita Sumatera Barat nih. Ini kita Lebaran bulan Maret ya. Bukankah di ujung tahun 2005 kita baru saja mendapat musibah besar? Sebagian orang Minang gitu ya, bukan Minang saja, Sumbar, Sumatera Utara, Aceh, kehilangan harta, kehilangan benda, bahkan kehilangan nyawa. Lalu kita gas-gas lagi dengan kata-kata yang seperti tadi. Banyak dosanya orang seperti itu. Mohon maaf saja, berdosa banyak orang seperti itu. Kemudian ada yang memilih jalur hidup yang tidak populer. Tidak semua orang nih, mohon maaf ini ya. Ya, contoh saja pegawai ya. Pegawai bagus. Pegawai baik. Tapi tentu tidak semua orang yang memilih jalur itu. Ada dia perhitungan-perhitungan tertentu. Tapi dia sedang progres gitu. Anda yang sudah misalkan menjadi pegawai, Anda sudah berhasil dalam usaha, ya alhamdulillah ucapkan. Tapi jangan jatuhkan orang. Nih, mohon maaf nih, kalau di diri saya memang terjadi hal seperti itu ya. Dengan status saya tidak pegawai, tidak apa. Ya kadang-kadang ya gimana lah. Saya nggak mau panjang lebar tentang ini. Jadi kita di sisi lain ya, di sisi lain penting juga untuk membangun ketahanan perspektif bagi mereka yang menjadi objek penilaian tersebut. Saya lihat salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah internalisasi label sosial. Seseorang mulai mempercayai bahwa dirinya memang kalah hanya karena lingkungan yang mengisyaratkan demikian. Padahal penilaian tersebut seringkali tidak berbasis data pada pemahaman yang utuh. Tapi begini, nggak semua juga orang punya mental seperti itu. Ada orang yang memang kena mentalnya dengan kata-kata seperti itu. Kan tajamnya pisau menimbulkan luka yang nampak ya, bisa diubek, bisa diapa, tapi tajamnya lidah kadang-kadang menusuk hati. Jadi saya perhatikan juga ya, yang dilihat oleh orang lain hanyalah permukaan, hasil, bukan proses, tampilan, bukan perjuangan. Maka menerima penilaian itu secara mental adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri. Karena itu perlu ditegaskan. Ini pesan ini kepada orang-orang yang mungkin pada berdirinya di ranah objek tulisan ini. Ya, Anda yang mungkin dianggap kalah oleh orang lain, Anda yang dituduh kalah oleh orang lain, Anda yang disindir-sindir pakai kata-kata orang lain. Maka inilah kira-kira solusi lah. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya kalau nggak perlu jawab, nggak usah jawab. Contoh mobil Otto baru tadi. Ya kita belum bisa beli Otto baru, rancak-rancak beli ini itu. Ya gimana? Aku mau jawab juga salah, serba salah kita kan. Lebih baik nggak semua pertanyaan dijawab, diam saja. Tidak semua opini perlu direspon. Ya nggak perlu juga dijawab karena dia akan menjawab lagi dengan hal yang lain gitu. Dan tidak semua penilaian layak jadikan cermin diri. Ini saya benar-benar nih sampaikan. Kalau sekadar menyampaikan anjing menggonggong kafilah berlalu, ini terlalu umum. Tapi saya mau agak berbicara dari hati ke hati ya. Jadi kalau bisa kuat-kuat kala mental kita, kuat kala di hati kita, ya biarlah dia sekarang begitu, jadikan motivasi, jadikan itu sebagai membangkit batang terendam oleh kita. Walaupun ini nggak mudah ya, saya nggak mengatakan mudah. Ada juga orang yang memang sulit menerima perkataan-perkataan orang seperti menjatuhkan itu. Jadi intinya dalam banyak kasus itu diam adalah emasnya. Diam adalah emas, bicara adalah perak. Diam adalah strategi, bukan kelemahan. Kita nggak usah menjawab sekarang, nanti kita buktikan saja dengan keberhasilan kita. Sometime. Langsung berdoa nih. Saya kalau bisa merangkul nih menepuk pundak orang yang dianggap kalah ini, ya kita diam aja. Nanti satu saat kita akan bisa berhasil, tapi kita jangan setelah berhasil kita malah menjas orang lain. Nah, yaitu nggak elok juga seperti itu ya. Akhirnya seluruh pembahasan ini bermuara pada satu prinsip fundamental yang seharusnya menjadi kesadaran kolektif. Jangan merasa menang dengan membuat orang lain merasa kalah. Ini pesan, menusuk, tegas, tajam. Jangan membuat orang kalah di hari kemenangan. Lebaran bukan tentang supremasi sosial. Ia adalah momen penyucian relasi baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, vertikal dan horizontal. Jika kehadiran kita tidak menambah ketenangan, maka setidaknya jangan menjadi sumber kegelisahan. Kok tidak bisa main THR? Kok tidak bisa menambah dan mengurangi? Jangan menjudge orang ke posisi yang salah. Jangan membuat kata-kata linguistik yang men-trigger orang menjadi rendah diri. Karena nggak semua orang juga bisa terima kayak gitu. Tapi saya doakan ya orang-orang di posisi dihantam dengan kata-kata pertanyaan atau yang lain sebagainya itu, ya kita kuatkan diri kita ya. Kita kembali kepada Allah. Ya kalau bisa memaafkan orang tersebut. Anggap angin lalu saja. Ya kita berusaha ya, jangan kita stres pula gara-gara perkataan orang itu. Kalau kita stres, kita yang bodoh jadinya kan, kita yang salah. Apalagi sampai meronta.
Sebenarnya kalau ini video udah sangat panjang, udah 36 menit ini. Malah di sekian banyak video yang saya buat, ini yang paling panjang rasanya. Udah 30, biasanya kita 20-25 menit. Sedikit lagi. Jadi, jika maka menahan ya adalah bentuk kedewasaan, gak usah direspon, diam gitu. Tapi jangan membuat hal-hal yang aneh-aneh gitu. Karena pada akhirnya kemenangan sejati tidak diukur dari pengakuan sosial, melainkan dari integritas nilai yang kita jaga, termasuk dalam hal yang paling sederhana, cara kita memperlakukan orang lain. Dan di hari yang kita sebut sebagai hari kemenangan Lebaran ini, taqabbalallahu minna wa minkum, itu tidak ada capaian yang lebih tinggi selain berhasil menjaga satu hal yang paling sering diremehkan orang lain, hati manusia. Ya, inna fil jasadi mudghah, dalam diri ini ada segumpal darah, dan darah itu qalb, ya, namanya hati. Tolong jaga hati orang lain, jaga hati orang. Coba hukum, kalau bahasa Minang cacek jange itu picik kan, nih seperti ini kita ini maksudnya kalau kita pici ini apa bahasa Indonesia nih, sakit kan, begitu juga orang lain. Kita bandingkan anak menantu kita udah berhasil, udah apa lah ya. Nanti saya sebut pegawai, nanti takutnya gimana ya, keberhasilan tertentu lah ya, syukuri, alhamdulillah. Tapi jangan menjatuhkan orang lain. Mungkin saja orang ini sedang berjuang, mungkin saja keadaannya memang baru tertimpa musibah seperti kita di Sumatera Barat dan tempat lainnya, Aceh. Mungkin saja dia memang sedang struggle, sedang bertahan, dia sedang fighter. Anda gimana ya, cukup rasanya. Pesannya sederhana saja, sama-sama jaga hati ya. Sekali lagi penutup, Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda semuanya, kawan-kawan yang di posisi objek dari tulisan ini, saya sekali lagi benar-benar mengungkapkan empati, karena di beberapa contoh yang saya berikan di tulisan, saya juga termasuk dalamnya. Saya terang-terangan tadi kayak auto lamo, atau posisi kita ya memilih jalan tertentu, sementara orang lain memilih jalan ini, kita nggak mau posisi ini, dia memaksakan kita juga. Termasuk juga mungkin dalam menikah gitu, yang lambat menikah atau apa-apa, hanya doa tentu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hati kita kuat ya, mudah-mudahan cita-cita kita tercapai, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan itu sometimes bisa berhasil. Kalau untuk khusus urutan nikah, yang laki-laki tentu dapat pasangan yang solehah, yang perempuan tentu mudah-mudahan dapat pasangan yang soleh, yang baik ya. Dan untuk masalah ekonomi dan lain sebagainya, status sosial kita, manakala nanti kita juga sudah lepas dari beban itu, keadaan ini, kelas kita sedang down di bawah ini, kalau kita nanti sudah berhasil, tolong jangan kita seperti orang yang memposisikan kita kalah di hari Lebaran itu. Jangan kita tiru pula dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.